Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Sahabatku yang kucintai kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak asing lagi yang namanya kegalauan. Kita pernah merasakan kegalauan, kegelisahan, gundah gulana yang tentunya membuat hati kita tidak nyaman. Ketahuilah sahabatku, bahwa gundah gulana atau kegalauan itu ada dua keadaan. Keadaan pertama, karena ada sebab. Biasanya karena terlalu menginginkan sesuatu, terlebih ketika kita sangat menginginkan dunia. Entah itu berupa harta, ataupun berupa kedudukan, ataupun berupa perkara lain dari urusan dunia. Ketika hati kita sangat menginginkannya, bahkan kita khawatir tidak mendapatkannya, hati kita sering gundah gulana. Apalagi di saat kita tidak berhasil mendapatkannya, kita menjadi sedih sekali. Memang demikian orang yang terlalu menginginkan dunia, biasanya dia akan cepat galau, dia akan cepat gundah gulana. Maka dari itu jangan sampai keinginan kita yang terbesar adalah kehidupan dunia. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man kanatid dunya hammahu, faraqallahu alaihi amrahu." Siapa yang keinginan terbesarnya adalah dunia, maka Allah akan cerai beraikan urusannya. Artinya apa? Artinya hatinya menjadi lemah, cepat galau, cepat gelisah. Waja'ala faqrahu baina 'ainihi. Dan Allah akan jadikan kefakiran di pelupuk matanya. Dia tidak pernah merasa cukup, tidak pernah merasa qanaah apa yang telah Allah berikan padanya. Walam ya'ti min dunya ila ma kutiba lahu, dan dunia pun tidak akan mendatanginya kecuali sesuai dengan yang ditakdirkan saja untuknya. Diriwayatkan oleh hadis riwayat Tirmidzi. Maka ini adalah merupakan akibat daripada terlalu kita mengharapkan dan menginginkan dunia. Karena seringkali kita, hati kita ditimpa dengan kegalauan. Ada lagi galau yang datang tiba-tiba tanpa sebab. Tiba-tiba kita galau, tiba-tiba hati kita sedih. Kenapa itu bisa terjadi? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Majmu' Fatawa, beliau menyebutkan bahwasanya galau atau kegundahan seperti itu biasanya akibat daripada dosa, atau kita pernah menginginkan berbuat dosa dan menginginkan dosa. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sanksi dengan cara dijadikan hati kita galau. Tanpa sebab. Aneh, tiba-tiba hati kita tidak tenang. Yang seperti ini apa obatnya? Tentu kita obati dengan banyak-banyak zikrullah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat hati kita tidak tentram, hati kita tidak tenang tanpa sebab, maka itu biasanya akibat daripada dosa yang kita pernah lakukan. Maka banyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak kita memohon dan meminta ampun, bertaubat kepada Allah. Dengan cara itu insyaallah hilangnya kegalauan tersebut. Apa yang kita lakukan ketika galau? Yang pertama, zikrullah, banyak berzikir kepada Allah, karena tidak ada sesuatu yang bermanfaat untuk hati yang galau dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan berzikir itulah hati menjadi tenang dan tenteram. Karena Allah taala berfirman, "Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Artinya, ketahuilah, hanya dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang dan tenteram. Yang kedua, memperbanyak baca Al-Quranul Karim, karena Al-Quran adalah obat apa yang ada di dalam hati. Allah berfirman dalam surat Yunus, "Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin." Yang artinya, wahai manusia, telah datang kepada kamu peringatan dari Rabbmu dan penyembuh apa yang ada di dadamu, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Berarti Al-Quran adalah penyembuh, bukan? Sedangkan galau, gundah gulana merupakan penyakit hati. Maka Al-Quran disebut oleh Allah sebagai penyembuh apa yang ada di hati. Maka di saat itu ketika banyak membaca Al-Quranul Karim, mentadabburinya, insya Allah dengan cara seperti itu hilangnya kegagalan kita. Kemudian yang ketiga,
Taqarrub ilallah, banyak-banyak kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita harus ingat sesuatu yang kita harapkan, yang kita inginkan tidak mungkin bisa kita raih. Tidak mungkin bisa kita raih kecuali dengan izin dari Allah. Apabila kita bertawakal hanya kepada Allah dan kita serahkan semuanya kepada Allah dan kita berusaha untuk ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah hati kita tidak akan gundah gulana, hati kita tidak akan gulam. Kenapa? Karena hati kita sudah menyerahkan semuanya ya kepada Allah. Apa yang terbaik di sisi Allah itu yang kita coba mengimaninya, menerimanya, meridhoinya. Kemudian keempat, jangan pernah mengadu kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di saat gundah gulana. Sebagaimana Nabi Yakub ketika sedih karena kehilangan anaknya yang bernama Nabi Yusuf alaihissalam, maka ia berkata, "Innama ashku bathi wa huzni ila Allah." Yang artinya, sesungguhnya aku hanya mengadukan kesedihanku, kesusahanku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku sekalian, maka dari itu di saat kita ditimpa dengan kegalauan, segera kita obati dengan hal-hal seperti itu. Ingat 4 tadi, banyak-banyak berzikir kepada Allah, banyak-banyak membaca Al-Quranul Karim, taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian ingatlah apa yang kita rasakan, apa yang kita ingin adukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian nasihat singkat ini, terutama kepada saya pribadi dan kepada sahabat yang mendengarkan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.